Hari ini adalah hari terakhir dari 30 hari renungan menyongsong new normal. Pembacaan Gema pada hari ini adalah dari Kolose 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18. Ayat ini sekaligus ayat terakhir dari surat Paulus kepada jemaat Kolose. Isinya adalah salam. Paulus berkata, "Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu." Rasul Paulus mengakhiri surat Kolose dengan salam yang tampaknya tidak lazim. Ada satu kalimat, yaitu ingatlah akan belengguku. Salam ini tentunya akan lebih enak didengar bila Paulus hanya mengatakan, "Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Kasih karunia menyertai kamu." Mengapa Paulus perlu untuk menyisipkan kalimat, "Ingatlah akan belengguku"? Apakah Paulus sedang putus asa mengingat keterbatasannya di penjara? Apakah Paulus sedang minta tolong diperhatikan? Tidak. Paulus bukan orang yang cengeng. Dalam beberapa kesempatan, Paulus justru seringkali menunjukkan keberanian dan kebanggaannya menjadi orang yang harus menderita karena pelayanannya memberitakan Injil. Kalau begitu, apa alasan Paulus menyampaikan kepada jemaat Kolose untuk mengingat belenggu yang sedang dialami oleh Paulus? Kita perlu memahami makna belenggu. Belenggu adalah lambang pembatasan. Seorang tawanan dibelenggu untuk membatasi gerakannya. Bahkan pada masa itu bagi tawanan khusus, sekalipun sudah terkurung di ruang penjara, mereka tetap dibelenggu untuk membatasi gerakannya dan sekaligus untuk memberikan efek psikologis atas pembatasan tersebut. Ada rasa terbatas, ada tekanan. Tetapi bagi Paulus, belenggu itu tidak membatasi imannya. Belenggu fisik tidak membatasi ruang gerak iman dan pelayanannya. Di penjara, Paulus tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dalam keadaan tangan dibelenggu, Paulus tetap dapat menulis surat untuk mengajar, menguatkan iman jemaat, dan memberitakan Injil. Tidak ada yang dapat menghambat iman dan kesaksiannya. Oleh sebab itu, ketika menulis "Ingatlah akan belengguku", Paulus ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat menghambat iman seorang murid Kristus. Yang kedua, tidak ada yang dapat mematahkan semangat murid Kristus untuk bersaksi dan berkarya di dalam keadaan apapun. Mengapa Paulus dapat menembus batas belenggu tersebut? Jawabannya adalah kasih karunia. Surat Kolose diawali dengan kata kasih karunia, yaitu Kolose 1 ayat yang kedua. Dan kemudian surat ini ditutup di ayat terakhir dengan kata yang sama, yaitu kasih karunia. Kasih karunia Allah menembus batas penjara dan belenggu fisik. Paulus dapat menikmati terus kasih karunia Allah selama di penjara. Paulus bahkan dapat menyalurkan kasih karunia Allah kepada jemaat di Kolose melalui pengajaran, melalui nasihat, dan melalui penghiburan yang ditulisnya. Paulus ingin jemaat Kolose mengingat bahwa tidak ada yang dapat menghambat iman dan kesaksian kita. Kasih karunia Allah adalah kekuatan yang menembus segala hambatan sehingga seorang murid Kristus tidak perlu terjebak di dalam kesedihan, ketakutan, atau hambatan apapun. Pandemi COVID-19 yang sudah kita alami sejak Februari ini dapat juga menjadi hambatan. Setidaknya pandemi ini sudah menghambat aktivitas fisik kita. Kita harus stay at home, kita menjadi seperti sedang dipenjara di rumah. Bahkan saat PSBB sudah mulai dilonggarkan, kita sudah mulai dapat beraktivitas di luar rumah, kita masih merasakan situasi ancaman dan hambatan. Ruang gerak fisik kita memang
mulai leluasa, mulai bisa keluar rumah. Tapi masih ada batasan-batasan yang membuat kita tidak dapat melakukan aktivitas secara normal seperti sebelumnya. Pandemi dapat menjadi belenggu yang membatasi ruang gerak kita. Namun jangan pernah pandemi membatasi iman dan kesaksian kita. Oleh sebab itu, mari di masa kenormalan baru ini, kita terobos situasi pandemi yang dapat menghambat iman kita. Tentu saja bukan artinya kita bertindak ceroboh. Tetapi mari yang pertama, kita tetap beriman kepada Tuhan walaupun ada keterbatasan situasi pandemi. Mari tetap setia berdoa dan membaca Alkitab. Mari tetap setia beribadah, baik ibadah secara online maupun ketika nanti kita sudah dapat mengikuti ibadah konvensional di gedung gereja. Mari beribadah. Yang kedua, marilah kita tetap bersemangat di dalam bersaksi dan berkarya. Bila Anda bekerja, bekerjalah dengan giat, jangan putus asa. Memang kita tetap perlu waspada dan menjaga kesehatan, namun jangan putus asa menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan Anda. Bersandarlah pada Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas pasti sanggup menyatakan kasih dan berkat-Nya di tengah situasi pandemi ini. Bila Anda sedang studi, belajarlah dengan giat. Bila Anda seorang ibu rumah tangga, jalanilah tanggung jawab dengan semangat. Kiranya kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu boleh menembus batas-batas situasi pandemi ini untuk memampukan kita mengatasi hambatan di tengah kesulitan yang ada. Mari kita hadapi situasi new normal atau kenormalan baru ini dengan bersandar pada kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.